Persamaan pasal yang ada di DUHAM dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan diantaranya ada: yang pertama, terdapat pada pasal 2 DUHAM, setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan, atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain. Pasal ini sesuai dengan pasal 7, 9, 12 huruf A menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Jadi, perlu digarisbawahi di sini adalah semua orang berhak dan bebas akan melakukan ibadah dan kepercayaannya tanpa adanya pengecualian. Meskipun kita seorang tahanan sekalipun, dimanapun tempatnya kita berada, entah di dalam penjara, di dalam kendaraan umum, maupun di tempat lain, tidak seorang pun bisa melarang kita untuk melakukan ibadah. Karena ada hak untuk kita menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Untuk selanjutnya, ada pada pasal 5 di DUHAM yang menjelaskan tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina. Pasal ini sesuai dengan pasal 7, 9, 12 pada ayat B, D, F, I. Yang keterangannya adalah pada huruf B mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani. Pada ayat D mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. F mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum. I mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental. Pada pasal 5 ini sesuai karena meski kita dalam keadaan sebagai tahanan, tidak selayaknya untuk dihukum dengan semena-mena atau tidak manusiawi karena pada dasarnya tahanan adalah seorang manusia dan manusia sendiri memiliki hak asasi yang sudah melekat pada dirinya sejak ia lahir. Jadi meskipun tahanan tersebut berada di dalam sel, seorang narapidana wajib diperlakukan dengan baik dan tidak boleh dihina secara berlebihan atau tidak manusiawi, sekalipun dia melakukan kesalahan, karena tahanan sudah dihukum sesuai dengan porsi kesalahannya. Pasal 87 ayat 2 sesuai 7 DUHAM bahwa setiap pidana berhak mendapatkan perlindungan dari petugas pemasyarakatan dari diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi DUHAM. Baik, pasal 26 DUHAM sesuai dengan pasal 50 ayat 1 dan ayat 2. Pasal 26 DUHAM yang pertama, setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Baik, yang kedua, pendidikan harus ditunjukkan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Sedangkan yang pasal 50 ayat 1 berdasarkan hasil lintas, anak binaan diberikan pembinaan berupa yang A, pendidikan, yang B, pembinaan kepribadian, dan yang C, pembinaan kemandirian. Selanjutnya yang ayat 2, pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas pendidikan formal, non-formal, atau informal. Baik, terima kasih. Pasal 8 DUHAM sesuai dengan pasal 20 ayat 1D dan ayat 7A dan C, pasal 21 dan 23. Pasal 8, setiap orang yang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang Dasar atau hukum. Pasal 20 ayat 1 menyelenggarakan pelayanan terhadap tahanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 meliputi D. Pengeluaran tanah,
Ayat 7, pengeluaran tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf D terdiri atas A. Pengeluaran tetap, C. Pengeluaran demi hukum. Pasal 21, pengeluaran tetap sebagai Pasal 20 ayat 7 huruf A dilakukan karena A. Proses peradilan telah selesai atau B. Tahanan meninggal dunia. Pasal 23 pengeluaran demi hukum sebagai dimaksud dalam Pasal 20 ayat 7 huruf C wajib dilakukan terhadap tahanan yang telah habis masa penahanan atau perpanjang penahanannya. Pasal 10 DUHAM sesuai dengan Pasal 68A dan Pasal 77A. Pasal 10 DUHAM, setiap orang dalam persamaan yang penuh berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya. Pasal 68A, dalam menjatuhkan sanksi kepada tahanan dan narapidana, petugas pemasyarakatan wajib A. Memperlakukan tahanan dan narapidana secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang. Pasal 77A, dalam menjatuhkan tindakan disiplin kepada anak dan anak binaan, petugas pemasyarakatan wajib A. Memperlakukan anak dan anak binaan secara adil. Jadi, setiap orang, bahkan narapidana, tahanan, anak, dan anak binaan pun berhak atas peradilan yang adil, terbuka, tidak memihak, dan tidak bertindak sewenang-wenang. Pasal 13 ayat 2 DUHAM sesuai dengan Pasal 15C. Pasal 13 ayat 2, setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya. Pasal 15C, klien berhak mendapatkan izin keluar negeri untuk alasan penting bagi klien yang menjalani pembebasan bersyarat. Klien di sini, jadi yang dimaksud klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan masyarakat, baik dia dewasa maupun anak-anak. Pasal 25 DUHAM sesuai dengan Pasal 2A, Pasal 60 ayat 1 dan 2, dan Pasal 61 ayat 1 dan 2F. Pasal 25 DUHAM ayat 1, setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan, serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat penganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda atau duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah yang berada di luar kekuasaannya. Ayat 2, ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama. Pasal 2A, sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak. Pasal 60 ayat 1, Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembinaan memberikan perawatan terhadap tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan. Ayat 2, perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Pemeliharaan, B. Rehabilitasi, dan C. Pemenuhan kebutuhan dasar. Pasal 61 ayat 1, Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus. Ayat 2, kelompok berkebutuhan khusus bagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas F. Manusia usia lanjut. Jadi, setiap orang, bahkan tahanan, narapidana, anak, dan anak binaan pun berhak atas tingkat hidup yang memadai, terutama untuk kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar hidup mereka, dan berhak atas jaminan, terutama pada saat mereka usia lanjut. Pasal 26 DUHAM sesuai dengan Pasal 24. Pasal 26, 1. Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang.
dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang berdasarkan kepantasan. 2. Pendidikan harus ditunjukkan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan perserikatan bangsa-bangsa dalam memelihara perdamaian. Pasal 24 dalam hal tahanan membutuhkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi diri. Tahanan dapat diberikan pelayanan berupa A. Layanan kepribadian dan B. Layanan kemandirian. Untuk pasal selanjutnya yaitu ada pada pasal 26 yang tertera di DUHAM, yaitu pada ayat 1, setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma setidaknya dengan tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang berdasarkan kepantasan. Pada pasal ini sesuai dengan pasal 7, 9, 12 karena pada pasal 7, 9, 12 ini terdapat penjelasan yang sama, yaitu pada ayat C terdapat penjelasan mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan pengembangan potensi. Pada pasal 26 ayat 1 ini yang perlu digarisbawahi pada pasal ini adalah keterangan yang berbunyi setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Jadi biasanya di dalam sel tahanan diajarkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan guna membuat kesempatan mengembangkan potensi mereka agar tidak stres di dalam sel. Banyak juga sekarang anggota polisi yang mengajak para tahanan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Misalkan pada seminggu sekali para narapidana diajak untuk melakukan kegiatan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar. Di luar konteks tahanan, di zaman sekarang pun setiap orang wajib untuk menempuh pendidikan dengan minimal 12 tahun. Meskipun kita tidak ada biaya, pemerintah sendiri sudah memfasilitasi dengan adanya beasiswa. Karena hal ini, pendidikan sangatlah penting untuk menciptakan manusia yang maju. Baik, dari penjabaran ini dapat kita resapi bersama-sama bahwasannya marilah kita bersama-sama menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hargai perbedaan yang ada, manusiakanlah manusia, sekalipun dia seorang narapidana. Menjunjung tinggi hak asasi manusia berarti menjunjung peradaban.